balik jeruji besi sebagai tahanan titipan kejaksaan atas laporan dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang yang dilayangkan Reza Gladys nyatanya tak membuat Nikita Mirzani termenung meratapi nasib. Sebaliknya, dalam kondisi serba terbatas di penjara, Nikita Mirzani justru mendapat ide untuk melebarkan sayap bisnisnya. Ya, Nikita Mirzani bersama warga binaan lain di Rutan Pondok Bambu belum lama ini difasilitasi untuk belajar meracik jamu lewat kegiatan yang digagas Yayasan Bina Warga Indonesia bekerja sama dengan Ikatan Alumni Universitas Islam Indonesia. Dalam unggahan yang dibagikan di laman Instagramnya, YBWI mengatakan jika kegiatan tersebut dilakukan dalam rangka memberikan keterampilan pada warga binaan di Pondok Bambu bagaimana meracik jamu yang baik dan benar. Menariknya, dalam cuplikan video yang dibagikan, sosok Nikita Mirzani tampak antusias mengikuti setiap kegiatan yang diberikan. Wajahnya terlihat segar dan tampak glowing meski berada di dalam tahanan. Dia pun mengaku tertarik untuk bisnis jamu setelah bebas dari masa penahanannya karena memang sudah mengkonsumsi obat-obatan berbahan herbal sejak lama. Saya Nikita Mirzani, setelah mendengar dari dokter, memang kalau aku pribadi lebih suka minum jamu dibanding obat kimia. Mudah-mudahan setelah adanya ini, rakyat Indonesia lebih mencintai lagi jamu-jamuan dan mudah-mudahan dari jamu ini nanti bisa luas, bisa memberikan lahan pekerjaan lebih banyak lagi karena memang herbal ini harus diperluas lagi, yang bisa memperluas ya kita-kita ini. Dan Niki berharap setelah ini juga kayaknya akan ada bisnis baru jual jamu ya karena memang di otakku dari tadi dengernya wah ini bisa jadi duit gitu. Ya jadi semoga ini juga bisa jadi lahan pekerjaan nanti buat ibu-ibu setelah keluar dari sini, ada yang bisa dilakukan supaya tidak balik lagi ke sini. Amin. Oh iya, yang mau jadi bisnis jamu ya. Ya mungkin boleh ceritain tuh seperti apa sih? Aku juga nggak tahu, aku ngeliatnya happy sih, maksudnya akhirnya Ami juga bisa ada updatean dari Pondok Bambu dengan mukanya glowing kan ya, alhamdulillah. Terus dia katanya mau bikin bisnis jamu, semoga bisa terjadi juga karena memang sekarang kan produknya juga ada jamu juga kan. Tapi ini mungkin dia akan ada produk baru, semoga bisa setelah keluar bisa memproduksi jamu dan bisa bagi kesempatan lagi untuk teman-teman bisa nyobain produknya Nikita Mirzani. Mungkin ya biar ada kegiatan juga di dalam sana kan, biar ada kegiatan di Pondok Bambu, mungkin banyak kegiatan juga ya, jadi bikin happy juga, amin. Selain mengikuti kegiatan positif yang diselenggarakan pihak Rutan, Nikita Mirzani juga disebut aktif berbagi dengan penghuni Rutan Pondok Bambu dengan melaksanakan aksi Jumat Berkah, yakni berbagi makanan di setiap Jumat. Sebelum itu, Nikita melakukan hal serupa dengan berbagi makanan buka puasa selama menghuni Rutan Polda Metro Jaya. Alhamdulillah, kemarin kan kita ngasih 530 porsi KFC yang kita kirimin ke Pondok Bambu dan untuk teman-teman di Pondok Bambu. Itu aja. Alhamdulillah waktu di Polda kan waktu zaman puasa, buka puasa kita selalu rutin kirimin untuk satu rutan di PMJ itu kan. Jadi memang kita kasihnya dibantu untuk buat buka puasa, kalau sekarang buat Jumat Berkah gitu. Di luar dari sejumlah kegiatan yang dilakukan sebagai tahanan titipan kejaksaan di Rutan Pondok Bambu, Nikita Mirzani sedang bersiap menghadapi sidang perdana kasus pidananya. Pihak Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sudah mengeluarkan jadwal sidangnya yang akan berlangsung pada 24 Juni 2025. Dalam sidang yang mengagendakan pembacaan dakwaan, Nikita Mirzani dipastikan hadir ke muka persidangan. Ya, betul. Jadi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sudah menerima pelimpahan berkas perkara pidana atas nama terdakwa Nikita Mirzani. Sudah dijadwalkan sidang pada tanggal 24 Juni mendatang.
Agenda sidang pertama adalah untuk agenda pembacaan surat dakwaan. Baik ya. Jadi dalam perkara pidana terdakwa wajib dihadirkan untuk diperiksa dalam persidangan. Pihak yang hadir itu adalah penuntut umum dan penuntut umum menghadirkan terdakwanya di persidangan. Sidang perdananya sendiri Wajib, bukan bisa, wajib. Tidak akan terjadi sidang kalau Nikita tidak hadir. Pasti saya keberatan. Wajib datang Nikita dan Ismail Marzuki, dan pembacaan dakwaan harus dihadiri dihadiri Nikita Mirzani dan Ismail Marzuki di hadapan persidangan, di hadapan majelis hakim, dan itu wajib. Hari Selasa tanggal 24 saya minta teman-teman hadir semua. Insya Allah Nikita lebih pagi mungkin ya bisa hadir dan Anda bisa berkomunikasi. Insya Allah nanti aku akan datang juga untuk dukung secara langsung. Ya mungkin ini perdana, semoga Ami juga bisa datang, jadi kita bisa melihat wajah Ami yang terbaru dan terkini, ya kan. Semoga ada waktu dan ada kesempatan. Soal sidang tindak pidana yang akan segera bergulir, pihak Nikita Mirzani dalam hal ini kuasa hukumnya Fahmi Bahmid sudah sejak lama menyatakan kesiapannya. Ia berkeyakinan dugaan tindak pidana pemerasan yang disangkakan pada kliennya tidak akan terbukti. Untuk memperkuat hal tersebut, Fahmi Bahmid juga sudah menyiapkan hal-hal mengejutkan yang akan dibongkar di proses persidangan. Dalam sebuah persoalan hukum itu pada titik muara akhirnya itu adalah sebuah kebenaran. Jadi kebenaran itulah yang kita akan cari di dalam perkara ini, dan saya yakin berdasarkan fakta-fakta yang kami temukan, saya yakin apa yang menjadi dugaan adanya tindak pidana pemerasan itu insya Allah tidak mungkin bisa dapat dibuktikan di dalam persidangan. Itu adalah keyakinan kami karena ada beberapa unsur-unsur yang tidak perlu saya sampaikan, dan itu adalah menjadi kunci di dalam permasalahan ini. Yang namanya sangkaan, yang namanya laporan, sangkaan, dan dakwaan itu adalah sebuah hal yang masih belum final. Jadi harus bisa dibuktikan. Proses pembuktiannya adalah di persidangan. Nanti kita akan ungkap seperti apa. Dan ini adalah kesempatan buat pengacara Nikita Mirzani untuk bertaruh di pengadilan. Karena apa? Kita tahu bersama di dalam hukum pidana ada asas yang menyatakan bahwa bukti-bukti harus lebih terang dari cahaya. Jadi harus terang benderang. Kalau bukti abu-abu, tentunya tidak bisa. Ya masalah bukti-bukti yang sudah dihadirkan atau sudah dilimpahkan oleh pihak penyidik kepada pihak kejaksaan, apakah itu mobil kemudian uang, itu tidak bisa dijadikan sebagai satu senjata untuk bahwa Nikita harus dijerat. Itu harus diuji betul-betul. Apakah alat-alat bukti yang sudah diterapkan sudah tepat atau tidak, kemudian unsur pidananya, terutama mengenai apakah ada pemerasan atau pengancaman, itu akan dilihat nanti. Di sisi lain, publik pun seolah sudah siap menyaksikan senjata apa yang sedang disiapkan Nikita Mirzani untuk terbebas dari dakwaan pidana yang sudah di depan mata. Apalagi gugatan Wan Prestasi yang dilayangkan Nikita Mirzani terhadap Reza Gladys pun sudah mulai disidangkan. Gugatan Wan Prestasi itu pula lah yang dianggap publik jadi salah satu cara Nikita Mirzani membuktikan jika uang senilai 4 miliar yang jadi pokok permasalahannya dengan Reza Gladys berasal dari kesepakatan mereka berdua. Jadi Wan Prestasi itu berawal adanya sebuah kesepakatan. Kesepakatan itu bisa lisan, bisa tertulis. Itu seperti apa? Nanti saya akan sampaikan di pengadilan. Kalau menurut hukum, perjanjian itu yang penting memenuhi syarat. Syaratnya ada manusianya, syaratnya sesuatu yang sah, syaratnya sesuatu yang halal. Syaratnya yang tidak bertentangan dengan hukum. Manusianya ada tergugat satu dan penggugat. Itu manusianya, itu namanya subjek. Objeknya ada terkait dengan review hal-hal yang baik. Kapan tenggang waktunya? November ke November. November 2024 dan November 2020. Itu telah memenuhi syarat 13-20 tahun. Saya bisa mengabulkan, tapi yang terpenting dari perkara ini yang tahu kan saya. Yang terpenting dari perkara ini yang tahu saya, jadi saya nggak perlu sampaikan ke Anda. Anda cari informasi yang paling penting itu apa dalam perkara ini. Terkait gugatan Wan Prestasi yang dilayangkan oleh pengacara Nikita Mirzani, tentunya itu akan juga diuji di pengadilan perdata itu. Kalau memang nanti gugatan itu dimenangkan oleh Nikita Mirzani, tentunya itu akan menguatkan Nikita Mirzani nanti dalam proses
pengadilan pidana, kan gitu. Nah, nanti kita lihat ini kan akan berbarengan ini saya lihat, karena dari gugatan prestasi sudah berkas sudah masuk, kemudian juga berkas di kejaksaan sudah mulai mereka susun pasti. Nah tentu kita lihat yang mana duluan. Kalau memang di perdata kemudian dimenangkan, tentunya akan menguatkan Nikita Mirzani. Tapi kita tunggu. Kita tidak bisa mendahulukan majelis hakim. Kita serahkan semuanya kepada majelis hakim, baik yang di pengadilan perdata maupun pidana. Kira-kira begitu. Sebetulnya strategi daripada pengacara Nikita Mirzani harusnya dari awal dia melakukan gugatan wan prestasi sehingga lebih cepat untuk keputusannya. Kalau memang keputusannya pada saat di gugatan perdata dimenangkan oleh Nikita Mirzani, maka itu akan menjadi bukti penguat pada saat di proses persidangan pidana. Tapi kalau misalnya saya lihat dari secara logika berpikir saya, mungkin Nikita ingin mengatakan bahwa tidak ada pidana dalam masalah ini. Jadi semuanya itu berawal dari yang namanya itu hubungan keperdataan. Jadi mungkin ada satu komitmen yang mungkin disanggupi oleh pelapor, tapi kemudian pelapor tidak melaksanakan apa yang sudah disanggupi dalam komitmen tersebut. Sehingga tentu ini menjadi suatu masalah perdata yang disebut sebagai wan prestasi. Nah, tapi faktanya selain mungkin pelapor tidak memenuhi apa yang sudah dijanjikan kepada Nikita, malah pelapor justru melaporkan ada pemerasan. Nah, jadi kesepakatan yang berkaitan dengan jumlah uang tadi itu yang merupakan lahir dari suatu kesepakatan, ini kemudian dirubah sama si pelapor menjadi pidana. Dia mengatakan saya diperas, saya masuk ke dalam komitmen itu dengan cara yang ditekan, kan mungkin seperti itu. Ini yang dia dilaporkan, ya. Nah, adalah hal yang wajar kalau kemudian Nikita menggugat si pelapor ini, kan gitu ya kalau nggak salah, karena dia berpikir bahwa kenapa kamu laporkan saya, bukankah sebenarnya komitmen itu adalah komitmen yang memang didasarkan pada kesepakatan kita tanpa ada paksaan, kan begitu kira-kira intinya. Nah, jadi oleh karena itu tentu ada kerugiannya adalah satu, tentu nilai kesepakatan yang tidak direalisasikan. Kerugiannya mungkin ya karena dia membuat laporan yang akhirnya membuat Nikita harus menjalani proses yang sedang dia jalani, kan tentu ada juga kerugian-kerugian lain yang dialami oleh Nikita. Nama baik, ya, kemudian mungkin pekerjaan-pekerjaan yang akhirnya nggak bisa dilakukan karena dia harus berkonsentrasi untuk menangani menghadapi masalah hukumnya. Jadi ini yang mungkin ini mungkin yang menjadi gugatan perdata yang dilakukan oleh Nikita. Nah, kalau misalnya kemudian nanti putusan perdata ini memutuskan memang ada tindakan wan prestasi, memutuskan memang ada perbuatan perdata dalam hubungan hukum ini tentu kan bisa mempengaruhi proses pidananya, karena ternyata memang tidak seperti apa yang diyakini selama ini mungkin dalam proses penyidikan adalah ada pemerasan, tapi ternyata mungkin di perkara perdatanya terbukti bahwa itu bukan pemerasan, tapi itu adalah kesepakatan untuk memberikan sejumlah uang atas suatu pekerjaan atau suatu kegiatan. Bisa dibilang tepat nggak sih Bang untuk menggugat Untuk sebagai strategi hukum saya kira tepat, karena ini kan juga sebagai salah satu alasan daripada kita nanti, alasan di kita nanti untuk mengatakan itu tidak ada pidananya, tapi itu adalah perdata. Karena kesepakatan itu tidak dilandaskan kepada paksaan, gitu. Kenapa kok kemudian itu dianggap sebagai satu paksaan dan pemerasan, kan begitu. Nah, jadi kalau misalnya kemudian terbukti itu adalah kesepakatan, maka kan pidananya kan jadi goyang ini. Ya, saya kira seperti itu. Jadi sebenarnya ya antara tindak pidana yang terjadi ya atau yang kasus Nikita Mirzani yang sedang berjalan ini dengan gugatan wan prestasi itu dua hal perkara hukum yang berbeda. Makanya nanti dilihat sendiri terkait gugatan itu seperti apa dan putusannya seperti apa. Jadi bisa aja dua-duanya berjalan gitu, bukan berarti dengan proses P21 Nikita Mirzani gugatan wan prestasi itu gugur, itu salah ya seperti itu, karena bagaimanapun Nikita Mirzani dalam pidananya ini kan masih proses, belum ada putusan juga ya, dia atau bersalah atau bebas seperti itu. Oh boleh dan boleh, tidak itu tidak menjadi kendala ya. Ya kita juga tidak menutup kemungkinan kan
begitu pada saat proses persidangan pidananya, perdata juga berjalan dan perdatanya istilahnya dikabulkan dan pidana juga kan tidak terbukti gitu, bisa aja bebas kan gitu kan. Itulah gitu loh. Karena bagaimanapun kan pihak Nikita Mirzani ini banyak mengumbar tunggu di pengadilan. Kita tidak tahu kan, siapa tahu dia memiliki kartu as. Karena menurut saya dalam konteks kasus Nikita Mirzani ini ada benang kusut yang belum teruraikan gitu dengan baik seperti itu. Kalau menurut hemat saya satu yang berjalan. Kalau dua-duanya berjalan berarti kan terjadi apa? Miss. Nggak sesuai dengan akidah hukumnya lah. Berarti ada yang nggak benar satu ini. Paham nggak kira-kira ini? Berarti ada yang nggak benar salah satu. Berarti yang berlaku perdatanya, pidananya nggak. Kalau itu dimenangkan. Nah, sekarang posisinya sudah ke JPU. Ayo kita berpikir objektif. Makanya dari awal saya katakan, untuk apa kamu melakukan tuan prestasi? Nggak ada gunanya. Prestasi berarti kesepakatan. Kesepakatan apa? Kesepakatan yang miss. Ada yang melakukan perbuatan yang tidak memenuhi kriteria kesepakatan itu. Dewan prestasi dia. Kesepakatan apa itu? Iya, sekarang kesepakatan yang ini tanda kutip sekarang nih. Ternyata masalah itu. Nah, ditarik benang merah kesepakatan apa? Mau dipidana kok. Wong terimanya wong karena diperas kok. Mulai kan. Nah, walaupun demikian, saya nggak mau mendahului hukum, nggak boleh. Itu kan analisis saya. Ya, silakan nanti para punggawa-punggawa hukum yang memutuskan, yang memeriksa. Itu kira-kira media ya.